Saya belajar Alkitab waktu SMP itu bolak-balik, kalau bahasanya kita sekarang udah katam. 2 kali belajar katam Alkitab. Emang ada di Alkitab itu, di Injil, bahwa kita dilarang makan anjing, makan babi yang berkuku belah. Tapi ketika saya belajar di Perjanjian Baru, itu diubah semua hukumnya. Ya kan? Ya mungkin kalau kita belajar sekarang Paulus semua yang ngerubahnya. Kita baca dulu Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Yang dimaksud dengan matinya sebagai manusia siapa? Tuhan Yesus. Di sini dikatakan dengan matinya Tuhan Yesus sebagai manusia, maka Tuhan Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Waduh, hukum Taurat dibatalkan? Masa iya? Lah ini apa kurang? Kurang jelas bahasa Indonesianya. Nanti dibaca lagi di rumah berulang kali. Biar dibaca 100 kali bunyinya tetap begini. Saya sudah periksa bahasa aslinya. Saya sudah periksa banyak terjemahan. Memang artinya dibatalkan. Nah, tetapi banyak orang marah kalau mendengar begini. Orang yang benar itu nggak boleh mengabaikan satu ayat pun di Alkitab. Katakan amin. Main-main suka-suka pilih-pilih sendiri. Zaman sekarang memang banyak orang suka milih-milih. Saya mau milih yang ini khususnya di Perjanjian Lama. Soalnya enak-enak didengar. Sesat dia. Kan kita sudah sering mendengar, Taurat tidak ada satu firman pun yang dibatalkan, bukan? Tidak ada satu iota pun bisa dibatalkan. Kok ini Paulus berani-beraninya nulis begini? Ya, benar nggak sih Taurat dibatalkan? Paulus serius nggak sih? Loh, tulisan Paulus semuanya serius loh. Bukankah dalam Matius 5 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ingat ya, kalau kita baca Alkitab, ayat-ayat di Alkitab saling melengkapi atau saling menjelaskan, bukan saling bermusuhan atau bertentangan, tidak mungkin. Kalau ada ayat-ayat yang seolah-olah bertentangan, manusianya yang salah mengerti. Coba dipelajari konteksnya apa, nanti tidak bertentangan. Apalagi kalau yang nulis satu orang. Misalnya, Paulus menulis kitab Roma, lalu Paulus menulis juga Galatia, Korintus. Nggak mungkin bertentangan satu sama lain, karena inspirasi Roh Kudus masuk ke Paulus dan Paulus menuliskannya. Kecuali Paulus berkepribadian ganda, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Tentu saja tidak. Paulus adalah rasul Tuhan Yesus yang dipakai luar biasa untuk menuliskan Perjanjian Baru. Separuh lebih dari Perjanjian Baru tulisan Paulus. Wah, pewahyuannya lewat Paulus. Ya. Jadi tidak boleh ada ayat yang dibuang. Harus semua dimasukkan ke dalam firman. Tidak boleh ditambahin juga. Banyak orang kalau baca Alkitab, satu ayat tok lalu ditambah-tambahin. Sesat nanti. Contoh yang paling sederhana ya, contoh sebelum kita masuk ke sini. Kasih perpuluhan, nanti dibalikin Tuhan 30 kali, 60 kali, 100 kali. Bahkan suka-suka lu sendiri, kata dia. Enggak ada itu di Alkitab. Itu kitab apa itu? Itu kan maumu sendiri. Sesat gak sembuh-sembuh dari dulu. Hari gini ngomongnya gitu terus. Gak niat, gak cinta Tuhan itu. Kalau orang cinta Tuhan,
Apapun yang dibaca meskipun tidak enak didengar, dia akan lakukan. Amin nggak? Kok mau pilih-pilih? Nggak niat itu, nggak cinta Tuhan itu. Sebab Tuhan sendiri yang ngomong. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan seluruh perintahku. Seluruhnya. Ya, oke. Kita masuk sekarang. Meskipun seolah-olah bertentangan, nanti kita akan lihat sebenarnya tidak bertentangan. Itulah sebabnya kita mesti jeli, teliti, membaca secara lengkap konteks dan sebagainya. Ya. Baiklah, kita akan bedah Matius 5 ayat 17 lebih dulu. Itu kan kata-kata Tuhan Yesus. Apa maksud yang sebenarnya? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Banyak orang kalau mendengar kata menggenapi, gak jelas juga tuh di pikirannya. Menggenapi itu apa ya? Kata meniadakan di sini, dalam ayat ini dipakai kata katalusai, akar katanya kataluo, yang artinya to destroy, menghancurkan, atau to demolish, merusak, to abolish, menghapus. Jadi Tuhan berkata begini, jangan kamu sangka aku datang untuk merusak hukum Taurat loh, atau menghilangkan hukum Taurat loh. Jangan kamu menyangka begitu loh. Sebab banyak orang curiga terhadap Tuhan Yesus ketika itu. Makanya Tuhan ngomong begitu. Jangan kamu menyangka aku mau merusak hukum Taurat loh. Kata meniadakan di situ kataluo, itu dia. Kemudian jadi jelas kedatangan Tuhan Yesus itu bukan untuk merusak atau menghilangkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Bapak Ibu kalau mendengar kata Taurat dan kitab para nabi atau kitab para nabi, itu artinya bukan cuma Taurat loh. Itu artinya seluruh kitab suci. Kalau kita bicara kitab suci di zamannya Tuhan Yesus, artinya perjanjian baru belum ada. Artinya itu adalah perjanjian lama. Jadi kalau kita dengar kitab Musa, Taurat, dan para nabi, Mazmur, itu maksudnya seluruh kitab perjanjian lama. Disebutnya begitu. Makanya Tuhan berkata jelas, aku datang bukan untuk merusak kitab suci yang sudah ada. Bukan. Kamu jangan salah ngerti loh. Jangan salah ngerti. Bukan mau menghapus juga kitab perjanjian lama yang sudah ada. Bukan. Gitu artinya ini. Ya. Nah, jadi jelas bahwa Tuhan datang bukan mau merusak hukum yang sudah ada. Lalu apa yang dimaksud sebenarnya oleh Tuhan? Melainkan untuk menggenapi. Menggenapi di sini dari kata plerosai. Plerosai. Itu akar katanya pleroo. Artinya to complete. Melengkapi. To fulfill. Memenuhi. Jadi arti sebenarnya itu begini. Membuat Taurat yang ada menjadi lengkap. Atau menyempurnakan Taurat yang sudah ada. Itu artinya, aku datang bukan merusak loh. Aku mau melengkapi, menyempurnakan. Dalam bahasa sederhana, mau memberikan arti yang benar. Sebab banyak orang salah mengerti terhadap Taurat. Orang-orang Yahudi mengeksplor hukum Tuhan, Dekalog, 10 hukum Tuhan, Dasatitah itu, menjadi banyak sekali aturan yang ruwet. Sehingga sulit sekali dilakukan. Ruwet sekali. Contohnya, di hari Sabat orang nggak boleh bekerja. Nggak boleh. Makanya sampai sekarang kalau hari Sabat sepi tiba-tiba. Nggak boleh masak, nggak boleh. Mencet lift aja nggak boleh. Nggak boleh. Lalu gimana Pak kalau naik kita di hotel? Sudah disetting dari hari Sabat. Liftnya di setiap lantai buka sendiri. Jadi jangan khawatir. Sabat pun bisa diakalin. Bukan itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus datang menyempurnakan.